Dok, Masih ya, sudah dok? sudah ya. Baik, Oke. baik. Terima kasih. Eh, baik, sesuai dengan eh, introduksi tadi, materi yang saya akan bawakan yang pertama adalah mengenai hiponatremia akut. Baik, ini adalah beberapa topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah mengenai patofisiologinya, sekilas mengenai hiponatremi. Kemudian tanda dan gejala hiponatremi, kemudian pendekatan klinis dan apa saja diferensial diagnosisnya, penata laksanaan dan komplikasi serta pencegahan eh, komplikasi akibat penata laksanaan hiponatreminya. Baik, secara eh, garis besar, natrium itu merupakan elektrolit bermuatan positif atau kita sering sebut kation yang paling banyak berada di luar tubuh. Selain natrium, sebenarnya ada kation lain seperti kalium, kalsium, magnesium, namun yang paling banyak kadarnya di luar tubuh itu adalah natrium. Natrium ini memiliki beberapa fungsi. Yang paling utama dia adalah menjaga keseimbangan cairan atau fungsinya menjaga tekanan osmotik. Selain itu juga dia mengatur depolarisasi dari sel-sel, baik itu sel otot, sel saraf, dan juga penjalaran dari depolarisasi tersebut. Ya. Kemudian natrium juga mengatur tekanan darah dan juga termasuk mengatur keseimbangan asam basa. Nah, tekanan osmotik ini menjaga agar tubuh itu tidak dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, ada istilahnya osmolalitas. Osmolalitas itu adalah konsentrasi natrium di dalam darah ya. Jadi kalau kadar air atau kadar plasma itu meningkat, maka otomatis natrium itu akan terdilusi ya. Jadi eh, konsentrasi natrium dalam darahnya akan berkurang karena airnya yang lebih banyak sehingga timbullah hiponatremi. Tapi kalau airnya berkurang atau plasmanya berkurang, maka lebih pekat natriumnya jadi lebih banyak. Maka itu disebut hipernatremi. Nah, natrium ini juga mempengaruhi perpindahan cairan antar membran sel. Jadi dari intraseluler ke ekstraseluler. Nah, tubuh itu memiliki kemampuan untuk mengatur kadar natrium di antaranya dengan beberapa mekanisme. Yang pertama oleh ginjal. Jadi natrium itu seperti halnya dengan zat-zat lain di dalam tubuh itu akan difiltrasi di glomerulus. Jadi akan dikeluarkan di glomerulus ya. Nah, tapi sebagian besarnya nanti akan diserap kembali atau direabsorpsi di tubulus. Paling banyak itu di tubulus proksimal dan juga di loop of Henle atau di lengkung Henle. Nah, tapi ada sebagian kecil yang diserap ulang di tubulus distal ataupun di ductus collectivus. Jadi mekanisme yang pertama pengaturan kadar natrium adalah oleh ginjal. Yang kedua adalah melalui hormonal. Jadi beberapa hormon yang mempengaruhi kadar natrium yang pertama adalah aldosteron. Hormon aldosteron ini diproduksi di kelenjar adrenal dan dia fungsinya adalah meningkatkan penyerapan kembali atau reabsorpsi natrium di tubulus distal dengan ditukar dengan kalium. Jadi natriumnya diserap, kaliumnya dikeluarkan. Itu adalah peranan dari aldosteron. Hormon yang lain yang juga mengatur natrium adalah antidiuretik hormon, ADH. Atau nama lainnya kita menyebutnya vasopresin juga bisa ya. Ini diproduksi di kelenjar pituitari di otak ya. Eh, dia kerjanya adalah meningkatkan absorpsi air di tubulus distal. Nah, tadi saya sempat jelaskan hubungan antara air dan natrium. Jadi otomatis kalau misalkan absorpsi airnya ditingkatkan, otomatis natriumnya konsentrasinya jadi berkurang atau menurun gitu ya. Jadi dia juga mempengaruhi kadar natrium. Kemudian hormon yang lain adalah natriuretic peptide. Ini adalah apa namanya? Hormon yang dikeluarkan oleh karena rangsangan dari peregangan jantung ya. Dia akan meningkatkan ekstraksi natrium
sebagai respon terhadap tekanan darah. Selain hormon, sistem saraf pusat juga mengatur kadar natrium dalam tubuh melalui hipotalamus yang akan mendeteksi osmolalitas. Jadi kalau misalkan tadi kan osmolalitas itu kadar natrium dalam darah ya. Kalau misalkan osmolaritasnya tinggi, maka akan menimbulkan rasa haus gitu sehingga akan mendorong kita untuk minum dan juga mengeluarkan ADH. Baik, ini tadi sekilas saya ulang kembali bahwa regulasi natrium dalam tubuh itu diatur oleh ginjal, difiltrasi di glomerulus dan direabsorpsi di tubulus. Kemudian beberapa hormon yang mengatur natrium itu ada aldosteron, antidiuretik hormon, dan juga natriuretik peptide. Kemudian ada susunan saraf pusat di hipotalamus yang dia akan mendeteksi kadar natrium atau osmolalitas, nanti akan mengatur melalui rasa haus dan juga sekresi dari antidiuretik hormonnya. Oke, slide berikutnya. Nah, selain itu juga mungkin kita juga sudah tidak asing ya, ada suatu sistem dalam tubuh, suatu apa namanya jaras yang kita sebut renin, angiotensin, aldosteron ya. Jadi ini juga mengatur kadar natrium dalam tubuh. Eh, Kalau dari gambar ini kita bisa lihat bahwa di dekat glomerulus itu ada sel-sel namanya sel-sel juxtaglomerulus, juxtaglomerular, yang dia akan mendeteksi adanya perubahan dari tekanan, ya. Dia akan mendeteksi adanya perubahan dari tekanan. Kalau misalkan tekanannya turun, ya, misalkan pada kondisi hipotensi, dehidrasi, itu sel juxtaglomerular ini akan mengeluarkan renin, hormon renin. Nanti kemudian renin ini dia akan bersirkulasi, dia akan pergi ke liver, ke hati, dia akan mengaktifkan angiotensinogen angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 nanti akan bersirkulasi ke paru-paru, akan berubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Gitu ya. Nah, angiotensin 2 ini yang nantinya pada akhirnya akan memberikan beberapa efek. Di antaranya yang pertama dia akan merangsang pengeluaran aldosteron dari kelenjar adrenal tadi ya. Kemudian angiotensin 2 ini juga punya efek langsung terhadap reabsorpsi natrium di tubulus proksimal. Itu ya. Eh, ya, itu jadi eh, salah satu yang mengatur kadar natrium dalam tubuh juga adalah sistem renin angiotensin aldosteron. Baik, slide berikutnya, dokter. Nah, bagaimana sih bisa terjadi hiponatremi dalam tubuh gitu ya? Yang pertama dan yang memang paling sering itu adalah dilusional. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, natrium itu dia eh, kadarnya dipengaruhi oleh jumlah plasma atau jumlah air. Jadi kalau misalkan jumlah plasmanya meningkat pada kondisi overload, misalkan pada kondisi kasus-kasus gagal jantung kongestif, kemudian gagal ginjal yang overload, yang tidak keluar cairannya, kemudian sirosis mungkin, maka otomatis natrium itu akan terdilusi atau terencerkan sehingga menimbulkan hiponatremi. Ya. Kemudian yang kedua bisa juga hiponatremi itu akibat kehilangan air yang berlebihan. Jadi air beserta natrium dan elektrolit lainnya ikut keluar. Contohnya pada kasus diare, muntah-muntah, atau pada pasien-pasien yang menggunakan diuretik, ya seperti diuretik loop maupun diuretik tiazid biasanya yang menimbulkan hiponatremi. Karena diuretik ini selain dia membuang air, dia juga sekaligus membuang natriumnya. Bisa juga karena kurangnya asupan natrium, namun ini sangat jarang. Kelebihan cairan ya, mungkin pada kasus-kasus tertentu biasanya orang-orang dengan gangguan psikiatrik yang minum banyak gitu ya, itu bisa juga sih terjadi hiponatremi yang dilusional. Nah, atau bisa juga akibat hormon antidiuretik yang berlebihan atau SIADH. SIADH itu adalah Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone. Jadi
Sebenarnya cairannya sih tidak berlebihan dalam tubuh, tapi hormon ADH-nya ini yang dihasilkan oleh tubuh yang dikeluarkan tidak sebagaimana mestinya. Mungkin nanti akan lebih jelas di penjelasan berikutnya. Oke, slide berikutnya. Nah, ada beberapa tanda dan gejala dari hiponatremi. Kita bisa bagi berdasarkan beratnya eh, kadar hiponatreminya ya. Mulai dari yang ringan, itu gejalanya biasanya mual, sakit kepala, lemas. Ya biasanya hiponatreminya ringan saja, 125, 134. Kadar natrium darah kita nih rentangnya kira-kira 135 sampai 145 ya dokter, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau turun 125 sampai 134 biasanya ringan, kemudian sedang itu 115 sampai 125. Biasanya gejalanya juga lebih ke apa namanya confusion ya atau bingung, kemudian kram otot. Nah, kalau berat kurang dari 115 biasanya mulai terjadi gangguan kesadaran ya, mulai dari koma, kejang, bahkan bisa sampai gagal napas. Nah, kemudian selain dari tanda dan gejala hiponatreminya itu sendiri, kita juga mesti melihat tanda dan gejala dari status volumenya. Apakah dia hipovolemik, ya, itu tentu kita lihatnya dari tanda vital, nadi yang meningkat, tensi yang turun, kemudian mukosa yang kering, turgor yang buruk gitu ya. Kemudian apakah dia euvolemik atau normal gitu ya jumlah cairannya atau dia hipervolemik ya, edem, JVP meningkat, asites, kemudian ada ronki basah halus misalkan di paru-parunya itu adalah tanda-tanda dari hipervolemik. Itu selain dari tanda hiponatreminya kita juga mesti melihat tanda dari status volumenya. Baik, slide berikutnya dokter. Nah, kita perlu hati-hati kalau ada eh, beberapa faktor risiko nih, karena kalau pasien hiponatremi dengan faktor risiko di bawah ini, itu resiko dari edem cerebrinya itu tinggi, ya. Jadi resiko hiponatremi beratnya menjadi tinggi. Apa saja sih red flag-nya? Yang pertama adalah kalau kejadian hiponatreminya ini akut, ya, kurang dari 48 jam. Kemudian kalau hiponatreminya berat, kalau hiponatremia terjadi pada usia tua, ya, di atas 60 tahun, pada pasien-pasien atau orang dengan tumor intrakranial atau riwayat trauma kepala yang kita curiga ada perdarahan di kepalanya, dan pada pasien-pasien yang hipoksia. Nah, kenapa kita perlu hati-hati? Karena kita tahu bahwa hiponatremi yang berat itu adalah dapat menyebabkan aliran plasma masuk ke dalam sel ya karena kita tahu tadi natrium itu kan menjaga supaya cairan itu tetap di plasma gitu ya tetap di pembuluh darah tapi kalau natriumnya turun maka cairan itu akan shifting akan berpindah ke intraseluler. Nah kalau pindahnya di sel kepala, di otak, di cerebral, maka otomatis sel cerebral ini akan jadi edem. Itu yang disebut sebagai edem cerebri. Kalau edem cerebri, maka TIK atau tekanan intrakranialnya akan meningkat. Ya muncullah gejala-gejala neurologis yang bisa saja menjadi permanen ya, seperti apa namanya ya gangguan paresis, bahkan bisa sampai koma dan menimbulkan kematian. Ya, jadi hati-hati kalau ada faktor-faktor resiko tadi. Oke, berikutnya. Nah, selain dari beratnya hiponatremi dari kadarnya, kita juga perlu melihat apakah hiponatremi ini akut atau kronik. Nah, di sini kita jangan sampai terkecoh dengan kadar natriumnya gitu. Oh, kalau natriumnya masih 130-an, oh itu mah ringan lah, udah tenang aja gitu. Atau kalau natriumnya cuma turun sedikit, itu ringan, tenang aja. Ya, tapi tidak seperti itu ya. Di sini kita melihatnya akut dan kronik itu yang pertama kalau terjadinya dalam 48 jam atau kurang dari 48 jam. Sementara kalau yang kronik itu lebih dari 48 jam. Seperti yang tadi saya singgung, jadi kalau yang akut ini resiko edem cerebralnya tinggi dengan gejala neurologis yang berat.
Sementara kalau yang kronik, gejala neurologisnya lebih ringan, tapi resiko jangka panjangnya yang lebih tinggi. Nah, ini tidak tergantung dengan kadar natriumnya, dokter sejawat sekalian dan Bapak Ibu ya. Jadi bayangkan kalau yang katakanlah natrium sebelumnya 135, kemudian turun menjadi 130, tapi dia berlangsung dalam waktu yang cepat, ya, misalkan tiba-tiba saja gitu ya, mungkin muntah hebat, diare hebat, itu bisa menjadi hiponatremi akut dan harus ditata laksana segera gitu ya. Jadi jangan terkecoh, oh ini turunnya cuma sedikit gitu. Tidak, tapi yang kita lihat adalah akut atau kroniknya dan juga dilihat dari tanda gangguan neurologisnya gitu ya. Jadi kalau gangguan neurologisnya berat, meskipun natriumnya turunnya mungkin tidak banyak, katakanlah 130, 128, ya kita tata laksana sebagai hiponatremi akut gitu ya. Oke, yang berikutnya. Nah, bagaimana sih cara diagnosis workup-nya ya? Yang pertama tentu dengan anamnesis ya, apakah ini kejadiannya akut atau kronik, dan ini penting sekali untuk kita diferensiasi ya. Jadi kalau misalkan pasiennya akut kejadiannya, kita harus segera tata laksana. Tapi kalau kronik ya mungkin kita tidak perlu tergesa-gesa, bisa dikoreksinya juga bisa dengan lebih lama gitu ya. Tentu anamnesisnya ya mungkin kalau pasiennya tidak sadar ya mau tidak mau harus dengan eh, ya orang yang mendampinginya ya, keluarga atau siapapun ya. Tapi kalau misalkan memang tidak ada yang bisa ditanyai, ya dengan tanda-tanda neurologis yang berat, misalkan pasiennya tidak sadar, ya sudah, kita anggap saja bahwa ini kejadiannya akut gitu ya. Tapi kalau misalkan ada keluarga, ya kita harus gali informasinya apakah ini kejadiannya akut atau kronik. Kemudian kita juga tanya riwayat intake cairan gitu ya, bagaimana sih, apakah dia memang minum banyak, kemudian riwayat kehilangan cairan, apakah ada mual muntah, mencret, segala macam. Kemudian obat-obatan yang diminum tadi ya, diantaranya adalah obat-obatan diuretik ya, dan penyakit komorbid, misalkan pasiennya punya gagal jantung, punya gagal ginjal yang sudah cuci darah, misalkan, ataupun sirosis atau penyakit liver yang lain gitu ya. Jadi dari anamnesis itu diantaranya data-data yang penting yang harus kita dapatkan. Kemudian dari pemeriksaan fisik, ya selain tanda-tanda hiponatremi tadi, yang penting adalah kita harus menilai status volumenya. Apakah dia euvolemik, hipovolemik, atau hipervolemik. Dari JVP, dari turgor, mukosa, edema, sites, ronki, efusi, dan tanda-tanda vital ya. Jangan terkecoh dengan tensi, dokter, Bapak Ibu sekalian, karena tensi itu adalah parameter yang eh, ya paling akhir gitu ya, turunnya gitu ya. Respon dari dehidrasi yang pertama adalah takikardinya dulu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan tensi masih bagus, tapi pasiennya sudah takikardi, disertai dengan tanda-tanda dehidrasi yang lain, ya ini berarti kurang cairan, meskipun tensinya masih bagus gitu ya dok. Begitu pula ketika kita mengkoreksi, yang dilihat pertama adalah takikardinya. Kalau takikardinya turun, oh berarti respon dia gitu ya. Jadi tensi itu belakangan biasanya mulai beresponnya ya. Nah, kemudian berikutnya baru kita periksa dari pemeriksaan penunjang. Ya, namanya hiponatremi ya. Kita sebenarnya tidak bisa mengandalkan pemeriksaan fisik dan anamnesis saja. Kita mau tidak mau harus diperiksa labnya gitu ya. Yang diperiksa tentunya elektrolit plasma, biasanya itu satu paket natrium, kalium, dan klorida. Kemudian osmolalitas plasma. Nah, osmolalitas plasma ini sebenarnya ada dua. Ada yang diukur, jadi memang diambil darahnya kemudian dikirim ke lab untuk diukur osmolalitasnya. Sebenarnya ini yang paling akurat, dokter, Bapak Ibu sekalian ya. Cuman memang ya satu mahal, dua mungkin tidak semua fasilitas kesehatan punya. Nah, kita bisa juga menghitung osmolalitas plasma ini gitu ya, yaitu dengan rumus 2 kali natrium ditambah glukosa dibagi 2 kali natrium ditambah glukosa per 18 ya. Jadi itu bukan ditambah dulu ya, tapi glukosanya dibagi 18 dulu baru ditambah 2 kali natrium gitu maksudnya ya. Maaf kalau kurang jelas. Tapi intinya adalah osmolalitas ini kita bisa hitung ya. Kemudian
Kalau memungkinkan, kita juga perlu memeriksa natrium dan osmolalitas urin, ya. Tapi sekali lagi ini juga pemeriksaan yang cukup mahal. Tapi ya di sini kita belajar yang idealnya ya Bapak Ibu, nanti ya prakteknya kita sesuaikan dengan kemampuan di tempat kerja masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah urium, kreatinin, dan juga glukosa. Ya, ini sebenarnya yang minimal ya, yang untuk menunjang kita mendiagnosis hiponatreminya nanti. Baik, berikutnya dokter, slide berikutnya. Baik. Nah, ini adalah algoritmanya ya, algoritma dari hiponatremi. Jadi yang pertama tadi memang kita harus tentukan dulu status volumenya. Sorry, kita tentukan dulu status eh, hipotonik apa tonisitasnya ya, hipotonik, isotonik atau hipertonik ya. Jadi hipotonik itu adalah ya benar-benar tonisitasnya berkurang, dan ini memang yang paling sering. Biasanya memang yang betul-betul hiponatremi ini ya tonusnya akan turun, akan jadi hipotonus. Nah, tapi bisa juga ada hiponatremi tapi ketika kita hitung tonisitasnya normal, isotonik gitu ya. Nah, itu penyebabnya biasanya pseudohiponatremi. Mungkin karena ada artefak dari laboratorium, misalkan pada pasien-pasien dengan hiperlipidemi, hiperproteinemi gitu ya. Biasanya pada apa namanya pemeriksaan osmolalitas di lab gitu ya. Jadi ketika dicek di lab osmolalitasnya normal, padahal dia apa namanya hiponatremi gitu. Nah, itu biasanya karena ada kondisi lain seperti hiperlipidemi dan hiperproteinemi. Atau bisa juga hipertonik gitu ya. Nah, ini biasanya karena kelebihan faktor osmosis lain. Nah, tadi kan dari rumus kita tahu pengaruh osmolalitas itu dipengaruhi dua, natrium dan juga glukosa. Pada kondisi hiperglikemik yang berat, tadi misalkan dari Prof, pada kondisi KAD atau apa HHS ya, glikemik hiperosmolar itu, glukosa yang sangat tinggi itu juga bisa menyebabkan hipertonisitas gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan hiponatremi yang hipertonik ya. Nah, kita mungkin akan banyak membahas yang hipotonik hiponatremi ya, karena ini yang paling sering. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ini hipotonik hiponatremi, baru kita bagi apakah berdasarkan status volumenya. Apakah ini hipervolemik, euvolemik, atau hipovolemik ya. Ya, sebenarnya algoritma ini apa namanya untuk memudahkan saja ya. Jadi kalau misalkan hipervolemik, nah kita tinggal pikirkan hipervolemiknya gara-gara apa nih? Karena gagal jantung kah? Karena gagal ginjal kah? Atau karena sirosis kah? Gitu ya. Ya sebenarnya dari pemeriksaan fisik, dari anamnesis kita juga bisa tahu sih ya. Dan sebenarnya penata laksanaannya juga sama sih sebenarnya. Apa gagal hipervolemik karena gagal jantung, karena gagal ginjal ya. Intinya adalah kita harus membuang kelebihan cairannya tersebut, gitu ya. Kemudian kalau euvolemik, nah itu biasanya penyebab yang paling sering adalah SIADH tadi, Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone. Apa sih SIADH itu? Jadi eh, tadi kan antidiuretik hormon itu baru dikeluarkan pada kondisi hipovolemik. Jadi kalau kita kekurangan cairan, kita dehidrasi, itu tubuh itu akan mengeluarkan antidiuretik hormon. Responnya apa? Dia akan menahan supaya cairannya jangan dibuang lewat urin, gitu ya. Nah, tapi pada kondisi SIADH itu sebenarnya tubuhnya tidak dehidrasi nih, tubuhnya tidak kekurangan cairan, tapi ADH-nya dikeluarkan, dokter. Jadi airnya ditahan banyak, padahal kita sebenarnya tidak dalam kondisi dehidrasi. Nah, itu yang disebut SIADH. Nah, biasanya pada kasus-kasus apa sih SIADH ini biasanya terjadi pada kasus-kasus kelainan intrakranial, misalkan tumor intrakranial, meningitis, beberapa kasus di paru-paru juga bisa ya, misalkan tumor paru atau pneumonia yang berat itu bisa, atau TBC itu juga bisa menimbulkan SIADH gitu ya. Nah, kalau yang hipovolemic hiponatremi
Ya, itu biasanya tadi misalkan karena muntah-muntah hebat, diare gitu ya. Tapi bisa juga karena renal loss, jadi terbuang di ginjal. Itu biasanya akibat adanya defisiensi dari mineralokortikoid. Mungkin saya tidak banyak bahas yang hipovolemik hiponatremi ini ya, karena eh, ya, sebenarnya untuk bisa mendiferensiasinya adalah kita mau tidak mau harus tadi ya periksa elektrolit urin. Nanti kita akan menghitung fraksi ekskresi dari natriumnya gitu ya. Baru kita bisa menentukan ini apakah loss-nya dari ginjal atau ekstrarenal gitu ya. Tapi mungkin kita akan lebih banyak fokus di kasus yang paling banyak yaitu yang hipervolemic hiponatremi maupun yang euvolemic hiponatremi. Baik, slide berikutnya. Nah, bagaimana sih tata laksananya? Nah, yang pertama, eh, kecepatan koreksinya tidak boleh melebihi dari 8 meg per liter per hari kalau hiponatreminya akut atau 6 meg per liter per hari kalau hiponatreminya kronik. Kenapa? Karena eh, kalau kita koreksi terlalu cepat, itu shifting cairan dari intrasel ke ekstrasel. Jadi bayangkan dokter, ketika kondisi hiponatremi itu kan sel-sel pada udem ya, karena air pindah semua ke intrasel. Kalau kita koreksinya terlalu cepat, itu shifting air dari sel keluar, itu juga sangat cepat. Jadi akan mengkisut tiba-tiba selnya. Nah, itu yang berbahaya. Nah, yang berbahayanya kalau terjadi di otak. Kalau di otak itu bisa menimbulkan namanya central pontin mielinolysis atau osmotic demyelinisasi gitu ya. Itu karena shifting yang cepat dari intrasel ke pembuluh darah ke ekstrasel karena koreksi yang terlalu cepat gitu ya. Jadi cara mengkoreksinya gimana? Kalau kondisi akut, kecepatan koreksinya adalah 2 meg per liter per jam. Dan kita koreksinya jangan di losin, misalkan udah seharian dikoreksi. Enggak. Kita koreksinya dalam 2 jam sampai 3 jam gitu ya. Terus nanti dicek lagi. Dicek biasanya 4 sampai 6 jam. Kalau masih rendah, koreksi lagi seperti itu ya. Jadi kondisi emergensi seperti ini, seperti yang tadi Prof bilang, memang pemantauannya bukan pemantauan di losin dibiarin besok dicek lagi, enggak. Memang pemantauannya harus per jam gitu kita lihat ya. Mau nggak mau kita harus cek secara lebih sering kadar elektrolitnya gitu ya. Nah, kalau kondisinya kronik, itu koreksi natriumnya kecepatannya tidak lebih dari setengah setengah meg per liter per jam gitu ya. Jadi lebih lambat lagi ya, nggak perlu cepat-cepat mengkoreksi hiponatremi yang kronik. Nah, tapi jangan lupa juga kita harus menata laksana penyakit yang mendasari. Maksudnya apa? Tadi kalau penyakit dasarnya gagal ginjal atau gagal jantung atau sirosis, ya kita tata laksana juga penyakit-penyakit itunya gitu ya. Kalau misalkan apa namanya perlu perlu cuci darah, perlu HD ya kita HD, kemudian obat-obatan gagal jantungnya juga kita berikan, obat-obatan sirosisnya juga kita berikan. Jadi eh, jangan mengoreksi kelainan elektrolitnya saja. Boleh slide berikutnya, dokter? Nah, ini ada modalitas terapi yang bisa kita berikan, yaitu mau tidak mau dengan cairan infus, dokter ya. Jadi ada beberapa cairan yang bisa kita gunakan, yang mungkin sering kita gunakan ya. Ini sebagai perbandingan saja kandungan natrium dari masing-masing cairan infus. Ada NS5%, sebenarnya NS5% ini juga jarang ya, saya juga jarang pakai. NS3% yang paling sering itu dengan kandungannya 513 mg per liter. Sementara NS 0,9% atau cairan infus biasa itu hanya 154 mg per liter. Dan RL mungkin ya, cairan infus yang lain itu lebih rendah lagi, 130 mg per liter. Nah, peningkatan natrium dalam setiap liter infusan gitu ya. Jadi kalau kita kasih cairan NS3% 1 liter itu natriumnya naik berapa sih gitu. Jadi maksudnya seperti kurang lebih ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ya kita mau tidak mau harus
tahu sih ya angka ini ya, kalau NS3% itu kandung, tapi di bungkus infusnya harusnya ada sih. NS3% mengandung berapa mg natrium gitu ya. Nah, cara menghitungnya adalah natrium infus dikurangi natrium serum dibagi total body water plus satu gitu ya. Nah, total body water itu dari mana hasilnya? Itu dari ini rumus. Kalau perempuan setengah kali berat badan, kalau laki-laki eh, 0,6 kali berat badan. Tapi kalau usianya lebih lanjut itu lebih rendah lagi, wanita 0,45, kalau pria 0,5 kali berat badan. Nah, boleh slide berikutnya mungkin akan sedikit saya jelaskan ilustrasinya. Nah, ini contoh aja ya. Misalkan kalau pasien laki-laki usianya tidak terlalu tua ya, misalkan di bawah 60 tahun, dengan berat 60 kilo, dengan kadar natrium serumnya 120 gitu ya. Jadi berapa sih peningkatan natrium dalam setiap liter cairan infus yang kita berikan gitu ya. Kalau pakai NS5%, pakai rumus yang tadi dokter sekalian bisa dihitung sendiri ya sambil ngitung-ngitung sendiri 856 kurang 120 bagi total body waternya itu kan tadi kalau laki-laki 0,6 ya. 0,6 kali 60 itu 36 tambah 1. Jadi per 37. Nah, kurang lebih saya hitung-hitung ini dapatnya segini. Kalau yang NS3% juga sama, 513 kurang 120 bagi total body waternya tadi 37 ya, 0,6 kali 60 plus 1 ya. Nah, ini setelah dihitung-hitung nih kelihatan nih, oh setiap liter NS3% naiknya 10,6 mg. Setiap liter NS 0,9% naiknya 0,91 mg. Setiap liter RL itu naiknya 0,27 mg natriumnya ya. Nah, sementara kita kan punya batasan tadi ya, bahwa mengkoreksinya tidak boleh terlalu cepat. Kalau akut, nggak boleh lebih dari 2 mg per liter per jam. Kalau kronik tidak boleh lebih dari 0,5 mg per liter per jam. Ya udah, ini tinggal dibagi saja, gitu ya. 2 dibagi ini, dibagi peningkatan natrium setiap liternya. Tuh. Jadi di sini bisa terlihat, oh untuk mengkoreksi pasien ini dengan natrium 120, maka kalau pakai NS3% kecepatannya 188 ml per jam. Gitu ya, kita bisa pakai infus pump, kalau sharing pump mungkin kekecilan ya, pakai infus pump mungkin bisa diatur. Atau kalau kronik, ya 47 ml per jam. Nah, dokter sekalian bisa lihat nih, boleh bisa nggak sih dok koreksi natrium pakai NS biasa. Nih, kalau pakai NS biasa itu kebutuhannya 2100 ml per jam. Bayangkan ya, jadi digelonggongin 2000 liter dalam 1 jam. Apalagi kalau pakai RL tuh, digelonggonginnya 7000 mililiter per jam. Jadi di sini terlihat tidak mungkin bisa mengkoreksi hiponatremia berat dengan NS 0,9% maupun RL. Jadi mau tidak mau kita harus pakai NS3% yang lebih pekat karena kebutuhan cairannya jadi banyak banget kalau pakai cairan NS biasa. Oke, slide berikutnya. Ya, tata laksana lain kalau dia ternyata hiponatremi hipovolemik ya isi cairan ya dengan NS 0,9% gitu ya. Mungkin tadi saya juga sempat ikut di akhir ada pertanyaan yang bagian Prof tadi kalau misalkan KAD dikoreksi natriumnya naik gitu ya dengan NS ya itu memang dia kondisinya hiponatremi hipovolemik gitu ya ketika dokter koreksi dengan NS terlalu banyak ya natriumnya nanti akan naik juga. Kemudian kalau hipervolemik ya kita restriksi cairan dan kita kasih juga diuretik. Kalau dia euvolemik atau pada kondisi SIADH tadi kita restriksi cairan gitu ya dan tata laksana penyebabnya ya. Nah, SIADH ini tentunya dia seringnya atau hampir selalu ya saya dapatkan menyebabkan hiponatremi kronik gitu ya, dokter. Jadi sebenarnya tidak perlu tata laksana yang segera gitu ya. Boleh diberikan NS yang hipertonik 3% tadi kalau natriumnya tidak naik dengan restriksi cairan.
Tuh, nah obat-obatan lain kita juga bisa berikan NaCl per oral di beberapa rumah sakit mungkin suka membuat ya NaCl kapsul gitu ya, 500 miligram ya boleh saja itu biasanya untuk kasus-kasus kronik yang ringan. Nah, atau ada juga obat-obatan lain seperti tolvaptan ya. Tolvaptan ini adalah sebenarnya anti hormon ADH gitu ya. Tadi kan sempat saya jelaskan bahwa ADH itu dia menahan air. Nah, tolvaptan ini adalah anti dari ADH-nya. Jadi dia akan membuang air. Mirip seperti diuretik, tapi di sini yang dibuang hanya air. Kalau diuretik seperti furosemid, diazid, itu selain membuang air, natriumnya juga ikut kebuang. Tapi kalau misalkan tolvaptan ini hanya airnya saja. Jadi biasanya lebih baik untuk kasus-kasus yang hiponatremi seperti ini. Boleh berikutnya. Nah, komplikasinya tadi yang saya sebutkan ya ada cerebropontin myelinitis ya atau osmotik demyelinisasi. Kemudian cara mencegahnya ya tadi jangan mengoreksi terlalu cepat, jangan berlebihan. Kemudian pantau kadar natrium secara berkala. Kalau kita sedang mengoreksi secara akut ya mungkin bisa per 4 jam, per 6 jam gitu ya. Dan juga mengawasi tanda-tanda perubahan dari status neurologisnya gitu ya. Kalau apa namanya status neurologisnya membaik, ya berarti koreksi kita sesuai target nih. Tapi kalau justru malah makin berat gitu, makin turun penurunan kesadarannya makin dalam, mungkin kita terlalu cepat nih harus segera dihentikan. Ya intinya sih adalah pemantauan ya dok. Jadi jangan mengoreksi tanpa dipantau. Kemudian kalau kita mengoreksi NS dengan cairan yang pekat, NS 3%, kita harus memastikan IV line yang baik ya. Jadi kalaupun mau perifer, itu kalau bisa dengan infusan yang ukurannya besar gitu dok. Jangan di pembuluh darah yang tipis-tipis gitu karena dia hipertonik ya, kental dan sangat rentan flebitis, sangat rentan bengkak kalau apa namanya tidak bagus infusannya gitu ya. Kalau perlu pasang central line, ya central line misalkan mungkin pasang CVC atau kalau nggak bisa pasang di femoral gitu ya atau di brachial, silahkan saja. Yang penting alirannya mesti lancar gitu ya dan atasi penyebabnya. Oke, berikutnya. Nah, saya sih sebenarnya udah nyiapin kasus. Ini mau kita bahas sekarang apa nanti? Kalau mau dibahas sekarang boleh ya, atau nanti aja. Ya, nggak apa-apa dok, dilanjutkan Baik, sekarang mau boleh. lanjut ya. Nah, ini mungkin ini aja ya, mungkin lewat kolom chat aja ya. Eh, saya mengajak teman-teman sekalian berdiskusi nih, kira-kira mesti gimana ya. Jadi ini ada kasus seorang pria 70 tahun dengan delirium. Menurut keluarganya pasien pasca stroke, sudah sejak 3 bulan tidak bisa komunikasi, hanya tempat tidur, asupan makannya buruk. Satu hari sebelum masuk rumah sakit, pasiennya muntah-muntah. Pasiennya juga mengkonsumsi obat-obatan darah tinggi, kolesterol, dan pengencer darah karena stroke-nya. Dari tanda vital, pasiennya delirium, gelisah, ya, tekanan darah 160, nadi 112, respiratory rate 25, suhunya ya 37 ya, masih normal dengan berat badan 50, dan tanda-tanda dehidrasi nih, turgor kulit turun, mukosa kering, mendidih basah kasar di paru kanan. Nah, kira-kira nih dokter sejauh sekalian, apa ya tata laksana pada pasien ini dan rencana diagnosis berikutnya? Silahkan, mungkin saya minta waktu 1 menit aja deh. Mungkin kalau yang mau silahkan diketik di kolom komentar. Jadi karena, jangan dibuka dulu dok. Jadi karena ini pasien di emergensi ya dok, jadi tata laksana akutnya apa, kemudian rencana diagnosisnya apa. Jadi yang ikut belum ya?
kira-kira belum ada yang berpartisipasi, tapi ya udah, apa? Iya, pemberian cairan, rehidrasi cairan. Betul. Baik, ya, jadi eh, meskipun apa namanya, tadi saya bilang ya, paling sering hiponatremi ini karena yang dilusional, yang karena hipervolemik ya, eh, itu eh, kita harus lihat juga kondisi pasien gitu ya. Nah, pada kasus ini, pada pasien ini adalah jelas sekali terlihat bahwa ini kondisi yang dehidrasi gitu ya. Dehidrasinya mungkin karena intake yang buruk gitu ya. Kemudian ada juga muntah-muntah. Jadi memang tata laksana awalnya tanpa melihat hasil lab ya dokter, tanpa memeriksa hasil lab, ya kita harus hidrasi pasien ini gitu ya. Tadi yang seperti saya bilang bahwa salah satu tanda vital yang pertama kali terlihat pada pasien dehidrasi adalah nadinya. Meskipun tensinya masih bagus, tapi nadinya mulai naik, ya ini tanda-tanda dehidrasi. Jadi kita berikan hidrasi. Nah, kemudian rencana pemeriksaan berikutnya apa gitu ya? Ya, karena ini mungkin topiknya hiponatremi ya, salah satunya kita cek elektrolitnya ya. Tapi selain itu ya kita juga harus periksa tadi yang seperti saya bilang ya, fungsi ginjal, kemudian apa namanya glukosa, ya, kemudian ya darah perifer lengkap juga sebenarnya diperlukan juga ya untuk mencari tahu penyebabnya gitu ya. Baik, slide berikutnya, boleh dokter? Boleh slide berikutnya dokter? Ya, nah ini jadi kurang lebih ya gambarannya. Dengan DPL ada leukositosis, ini ya mohon maaf ini ureum kreatinnya terbalik ya dok, ureum 78, kreatinnya 1,7 dengan GDS 50, kemudian natriumnya juga 121 ya, dengan ronsen toraksnya ada infiltrat dan kardiomegali. Jadi ini kasus yang saya pikir real ya, artinya sering kali kita temukan. Jadi pasien itu tidak pernah datang dengan satu penyakit yang jelas gitu ya dok. Misalkan hiponatremi, hiponatremi, tok gitu ya. Itu pasti datang dengan multikomorbid seperti pada pasien ini ya. Jadi pasien ini satu dia ada infeksi, kemudian dia hipoglikemi juga, kemudian dia hiponatremi juga. Jadi banyak nih permasalahan pada pasien ini dan yang kita harus tata laksana ya. Mungkin hipoglikemi tadi seperti yang sudah dijelaskan Prof ya, mungkin tata laksananya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk hiponatreminya nih, kira-kira dokter sekalian, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya, apakah ini hiponatreminya akut atau kronik? Boleh kronik, ada yang jawab satu kronik, kronik, akut. Ya, pasti antara dua itu saja ya. Nah, tapi di sini dokter yang harus jadi catatan ya, eh, pasien itu kita tahu ini pasiennya sudah lama ini ya, apa namanya bedridden. Jadi kondisi bedridden lama karena stroke-nya gitu ya, dan juga asupan makannya juga tidak terlalu baik. Nah, tapi dalam menganamnesis kita mesti lebih jeli, dokter ya, bagaimana sih kondisi pasien sebelumnya gitu ya? Apakah kondisi deliriumnya ini sudah dari berbulan-bulan atau dia memburuk dalam beberapa hari kemarin gitu? Misalkan biasanya sih bapaknya masih mau makan, masih bisa respon kalau dipanggil, tapi dalam 1 2 hari ini bapaknya udah nggak mau makan, sudah gelisah, atau mungkin sudah tidak respon. Nah, di situ kuncinya. Kalau ada perubahan yang mendadak, itu masuknya akut. Ya, jadi misalkan pada kasus ini saya settingnya sebenarnya adalah hiponatremi yang akut, meskipun sebenarnya dia mungkin eh, sudah ada kondisi kroniknya ya, tapi perubahan yang mendadaknya itu terjadinya akut.
dalam 1 hari ya kalau saya nggak salah tadi di soalnya ya. Jadi dalam 1 hari itu perubahannya akut, ditambah lagi ada mual muntah hebat. Jadi sebenarnya ini adalah kondisi hiponatremia akut yang kita harus tata laksana segera itu ya. Selain juga ya kondisi yang lainnya hipoglikeminya juga harus kita tata laksana juga sih ya. Karena bisa mempengaruhi penurunan kesadarannya juga. Nah, bagaimana sih cara mengkoreksinya ya? Jadi seperti tadi, boleh slide berikutnya, dokter? Ya, kita hitung dulu berapa sih eh, apa namanya eh, peningkatan natrium dari cairan infus yang kita berikan. Ini kurang lebih sudah saya hitung. Nanti dokter bisa dapat slide-nya, bisa ikutin juga cara menghitungnya kurang lebih seperti yang tadi ya dokter ya. Jadi peningkatan natrium dalam setiap liter cairan. Kemudian kalau kita mau mengkoreksi akut, itu kecepatannya kurang dari 2 meg per liter per jam, tapi kalau kronik kurang dari 0,5 meg per liter per jam. Nah, di sini kita lihat kalau tadi akut kita sudah bahas bahwa mengkoreksinya dengan NS3% gitu ya. Nah, akhirnya dapat angkanya 133 cc per jam gitu ya. Tapi kan ini dehidrasi dokter eh, apa nggak terlalu sedikit? Nah, ya, jadi ini NS3%-nya ini hanya untuk mengkoreksi natriumnya saja. Untuk dehidrasinya ya tentu nanti dokter bisa pasang IV line lain untuk mengkoreksi dehidrasinya. Jadi bukan berarti kalau lagi koreksi natrium cairan yang lain nggak dikasih, enggak. Jadi dehidrasinya tetap kita hidrasi, eh, apa hiponatreminya juga kita koreksi dengan NS3%, bisa dengan three-way atau mungkin memasang IV line di tangan yang sebelahnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan konsentrasi natriumnya? Nanti kan jadi bertambah gitu ya, kan double dari yang NS3% ada, kemudian dari yang NS0,9% juga ada. Ya, sebenarnya seperti itu ya, cuman sebenarnya bisa kita abaikan kalau yang NS0,9%-nya gitu ya, karena kan kadar natriumnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi eh, bisa kita pakai yang patokan NS3%-nya saja, sementara yang NS0,9%-nya untuk hidrasi atau pakai RL boleh gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah tadi tetap pemantauan gitu ya. Jadi jangan di loss. Dokter harus cek kadar natriumnya ulang 4 jam kemudian gitu ya. Atau mungkin paling lama 6 jam kemudian. Kalau memang sudah naik sesuai target, ini kan 121 ya. Sementara kalau akut itu kita tidak boleh lebih dari 8 meg dalam 24 jam gitu ya. Jadi kita harus perhatikan tuh koreksinya jangan terlalu cepat. Boleh slide berikutnya, dokter? Ya, mungkin ini slide terakhir saya di topik pertama. Jadi setiap pasien dengan hiponatremi, yang pertama kita harus bedakan ini kondisinya akut atau kronik. Kalau akut, maka tata laksana segera dan pengawasan yang baik dalam penata laksanaannya. Artinya kita harus pantau, periksa berkala kadar natriumnya, jangan terlalu lama. Hindari koreksi natrium berlebihan. Baik, mungkin itu slide terakhir saya di topik pertama ini.